Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, kita masuk lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Sehat anak-anak ya? Semangat. Nah, anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun yang beragama Islam, mari kita berdoa sama sesuai dengan apa yang kita yakini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Ya Allah, kami ridha Allah SWT sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita masuk pada KD 3.2. 3.2 yang kemarin ya, 3.1 yang dilanjut sudah 4.1. Nah, untuk KD 3.2, kompetensi dasarnya siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kalau kemarin 3.1 itu ya, kita membahasnya tentang identifikasi informasi tentang laporan. Yang ternyata kemarin bisa kita simpulkan dari contoh-contoh yang kemarin ada yang berwarna merah, itu kita bagi banyak berwarna merah itu klasifikasi umum atau pernyataan umum, dan yang dicetak hitam kemarin itu berupa uraian. Jadi ada pernyataan umum dan uraian itu untuk laporannya. Nah, sekarang kita spesifikasikan ke teks laporan percobaan. Adapun kegiatannya, pertama mencermati struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, nanti menuliskan bahasa teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu bisa berupa tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, dan langkah-langkah. Kemudian hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, itu nanti bisa kalian lihat pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, itu contohnya. Anak-anak, selanjutnya mencermati struktur teks laporan percobaan. Coba kalian cermati dalam buku paket kalian. Ya. 1. Buka buku Bahasa Indonesia paket kelas 9 halaman 17 sampai 20. 2. Baca dan cermati struktur teks laporan percobaan tersebut.
Ketiga, sebutkan struktur apa saja yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Tulis jawaban itu di buku catatan bahasa Indonesia. Kemudian, foto dan kirim jawaban melalui WA. Jelas, anak-anak? Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dari buku paket halaman 17 sampai 20, kamu perhatikan. Kita lanjut di sini ya. Perhatikan video berikut ya. Bahasa teks laporan ya. Perhatikan, amati video berikut ya. Kemudian catat apa yang ada di situ. Kemudian halo Piperian, berjumpa dengan saya laporan, Kariska sebagai tutor bahasa Indonesia. Kali ini pengertian, kita ciri, akan dan membahas sebagainya. mengenai teks laporan Silakan, percobaan. perhatikan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri, dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita langsung saja bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas pada kita. Jadi laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan ya. Jadi teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu tuh pengertian. Sekarang kita lanjutkan ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikan dengan pasti. Contohnya nih, ada 2 kalimat. Kalian coba simak baik-baik. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Fakta bukan? Coba kalian ingat kembali perbedaan antara fakta dan opini. Yang barusan kakak sebutkan contoh kalimatnya, itu bukan fakta. Mengapa coba? Karena di sana terdapat kata sekitar. Sekitar itu sesuatu yang belum pasti. Maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Lalu bagaimana contoh kalimat fakta yang benar? Kalimat fakta yang benar, contohnya seperti ini. Dalam 100 mg jeruk nipis, terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Kemudian, ciri yang kedua dari fakta yaitu dapat dibuktikan. Nah, jadi kalimat tadi mengandung angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Nah, jadi jelaskan untuk kalimat harus berupa fakta. Nah, kita lanjutkan ciri yang kedua yaitu lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh apa-apa hasil dan data pada teks tersebut. Kemudian kita lanjutkan ciri yang ketiga yaitu objektif. Apa arti objektif? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalian pernah kan melakukan suatu percobaan? Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar, atau kita sering menyebutnya dengan dugaan awal. Misalnya nih, kalian melakukan percobaan, menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajanan sekolah itu mengandung zat pewarna berbahaya.
Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat pewarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya, atau itu yang disebut dengan objektif. Ada super dari kakak untuk ciri teks laporan percobaan. Apa itu supernya? Nah, supernya adalah tangkap objek. Tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Taknya dari fakta. Kemudian untuk lengkap itu dari lengkap dan objek dari objektif. Jadi ingat ada 3 ciri teks laporan percobaan. Tangkap objek. Tangkap objek. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Apa saja? Yang pertama, fungsinya sebagai informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, misalnya kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk? Misalnya, kalian ingin mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon, mana yang lebih tinggi? Kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi dari teks laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Nah, itu yang pertama, informasi. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan. Baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada kan ketika diperlukan, dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut, bukti tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang itu dengan cara mendokumentasikannya. Jadi, fungsi teks laporan percobaan yaitu untuk dokumentasi. Yang ketiga, kita lanjutkan. Yang keempat, fungsinya sebagai pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah. Memang bisa gitu ya untuk teks laporan percobaan itu sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Kalian suka bakso? Pasti banyak dari kalian yang senang sama bakso. Ada yang hampir tiap hari jajan bakso. Tapi kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini nih memecahkan masalah ini? Saya itu suka sekali bakso, tapi takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya untuk menguji bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi. Kalau mengandung boraks pasti kalian tinggalkan. Kalau misalnya tidak mengandung boraks atau formalin, kalian dengan senangnya bisa jajan setiap hari ya bagi yang suka. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan, tidak ditugaskan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, tapi jika ada orang yang memberikan tugas, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Nah, itulah kelima fungsi dari teks laporan percobaan. Ada super dari kakak untuk mengingat kelima fungsi tersebut. Apa saja itu? Yaitu info buku, masa tanggung,
Nah, info buku. ini adalah super untuk fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, informasi sebagai informasi, kemudian buku. Bukti ku dari dokumentasi. Masa pemecahan masalah, dan yang kelima tanggung, yaitu pertanggungjawaban. Sekian pembahasan kita mengenai pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Semoga kalian mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Kuiper. Ya, kalian sudah lebih jelas lagi, ilmunya sudah tambah lagi bahwa teks laporan percobaan itu ya dalam tata bahasanya ada pengertiannya, ada ciri dan ada fungsinya ya. Nah, itu tadi anak-anak bisa mengulang lagi melihatnya, boleh difoto nanti biar mudah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, kalian bisa menambahkan ilmunya, yaitu tentang teks percobaan, teks laporan percobaan, yang tadi sudah ditunjukkan ada pengertian, ada ciri, dan ada fungsi dari teks percobaan. Nah, selanjutnya, menuliskan bahasa teks laporan percobaan. Pertama, perhatikan video eksperimen pemisahan campuran dengan kromatografi kertas berikut. Nah, anak-anak nanti beri tayangkan lagi video yang lainnya, yaitu video tentang eksperimen pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Ya. Kemudian berikutnya, yang nomor 2, tuliskan laporan dengan struktur seperti pada laporan percobaan halaman 17-20 ya, di buku paket bahasa Indonesia. Yang ketiga, tuliskan laporan di buku catatan bahasa Indonesia. Kemudian terakhir difoto dan kirim hasilnya melalui WA. Ini ya, beri tayangkan video eksperimen pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Tentang eksperimen pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Perhatikan, amati, mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari SMP NU 07 Gerangsel. Perkenalkan, nama saya Ulah Wiyatul Mauludiah dan nama saya Rizky Devadia Salsabila. Kali ini kami akan mempraktikkan pemisahan campuran dengan metode kromatografi kertas. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah spidol warna, penggaris, pensil, gunting, kertas tisu, aqua gelas, dan air. Langkah kerja pertama, kita ambil selembar kertas tisu, lalu kita lipat, kemudian potong bagian bawah kertas tisu. Jadi seperti ini. Lalu kita garis 2 cm. Seperti ini. Kita ambil 3 buah warna spidol. Pertama kita ambil warna hitam. Kita totalkan 1 titik. Kemudian warna biru 1 titik.
Jangan lupa dikasih jarak ya. Kemudian warna merah 1 titik. Kalian bisa menggunakan warna yang lainnya. Kira-kira jika ini dimasukkan ke dalam air, maka apa yang terjadi ya? Kira-kira dugaan saya warnanya akan tercampur. Oke, kita kunci dugaan kamu. Kita masukkan ke dalam air. Kita angkat. Ternyata dugaanmu kurang tepat. Warnanya ternyata merambat ke atas. Oh, ternyata air yang merambat di kertas tisu dapat memisahkan warna dasar menjadi spektrum warna. Iya benar. Warna merah terurai menjadi pink dan kuning. Warna hitam terurai menjadi ungu, hitam, dan biru. Warna biru terurai menjadi ungu dan biru. Warna merah terurai menjadi pink dan biru. Warna hitam terurai menjadi ungu, hitam, dan biru. Warna biru terurai menjadi ungu dan biru. Sekarang kita ukur spektrum warna dengan penggaris. Kita ukur dari bawah. Merah 8 cm, warna hitam 10 cm, warna biru 9,5 cm. Demikian percobaan pemisahan campuran dengan metode kromatografi kertas. Tunggu percobaan kami yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video contoh dari percobaan ya menggunakan spidol dan kertas tisu tadi. Yang judulnya video pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Anak-anak nanti dalam melihat videonya ya jangan hanya sekali, bisa kamu buka lagi ya. Kemudian ya nanti apa yang kamu lihat tadi bisa kamu tuliskan ya di buku catatanmu juga ya. Kamu susun laporan itu sesuai dengan susunan laporan strukturnya seperti ada tujuan, kajian teori, alat dan bahan ya, juga prosedur dan sebagainya tadi ya, seperti yang di awal tadi ya. Itu kemudian anak-anak kamu tuliskan di buku tugasmu, buku bahasa Indonesia seperti kemarin juga ditulis, difoto dan dikirim ya, ke guru masing-masing. Ya, untuk kelas 9A, B, C dan D kebiri, untuk 9E, F, G, H itu ke Bu Aslikah, dan untuk kelas 9I ke Bu Nini. Ya, kemarin dalam pengirimannya ada yang salah. Nah, sebagai penutup anak-anak ya, setelah menuliskan laporan percobaan sesuai dengan video pemisahan campuran dengan
Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, lakukan percobaan sesuai dengan video tersebut. Ya. Tapi nanti ini pertemuan yang akan datang, bukan hari ini. Nah, untuk melakukan percobaan tersebut, ya sebelumnya tentu kalian siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa? Ya sudah, ya seperti yang sudah ada dalam tayangan. Selamat belajar, terus bersemangat, belajar di rumah, tidak boleh malas. Ya. Nah, supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini anak-anak dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.